Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam kebaktian doa kita malam ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Sebelum kita memulainya, mari kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah doa malam kami hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kami dan Roh Kudus yang akan terus memimpin kami di dalam kebaktian doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mengekspresikan rasa syukur kita melalui pujian berikut ini. Berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita naikkan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita buka suara berdoa. Bapa di dalam surga,
Sungguh kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat pertolongan Tuhan sungguh sempurna bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari hidup kami yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Namun kami menyadari Tuhan, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Kami merasa kami tidak berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon dengan belas kasihan Tuhan, boleh mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 上帝的话语，弥迦书第7章第18节到第19节。舍那有何神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。阿门。 Saudara-saudari terkasih, kita sering dengar ataupun kita sering lihat bahwa kesuksesan seorang suami pasti di belakangnya ada seorang istri yang hebat, yang setia terus berdoa buat suaminya. Dan kita juga sering lihat dan dengar bahwa seorang anak bisa sukses itu karena doa-doa dari seorang ibu. Kita tahu menjadi seorang wanita itu tidak gampang. Tapi kita sangat bersyukur pada Tuhan karena wanita-wanitalah seorang suami, seorang anak bisa berhasil sukses karena ada doa-doa setia dari seorang ibu dan seorang istri. Saudara-saudari, pada malam hari ini saya rindu sekali kita semuanya sama-sama berdoa buat orang tua kita, buat mama kita, ataupun istri kita. Karena peran mereka di dalam rumah tangga sangat besar kuasanya dan sangat mempengaruhi segala kebahagiaan keluarga itu. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk istri, buat mama, buat papa, agar mereka di dalam kondisi pandemi ini, mereka terus diberikan hikmat bijaksana, kesabaran, boleh menjadi contoh teladan yang baik di dalam keluarga kita, dan menjadi berkat-berkat anugerah buat kita semuanya. Yuk mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk setiap para ibu yang ada di dalam pandemi ini, yang terus boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dengan rendah hati kami datang harapan-Mu, berdoa di hadapan-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang tidak sempurna, yang selalu meminta pertolongan dari Tuhan, dan kami rindu Engkau selalu memperlengkapi di dalam segala kekurangan kami. Teristimewa Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk para ibu ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kaum wanita, berkatilah kami seorang istri ya Tuhan, seorang ibu, seorang popo, nai-nai. Berkatilah kami di dalam keluarga kami, agar kami boleh menjadi contoh teladan yang baik. Melalui kami ya Tuhan, mereka selalu rindu mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau telah memberikan seorang istri yang baik. Engkau sudah memberikan kepada mereka seorang popo nai-nai yang baik. Dan Engkau juga sudah memberikan mereka seorang mama yang baik. Yang selalu mendukung mereka di dalam doa. Karena kami tahu ya Tuhan, segala kesuksesan mereka adalah semua dari anugerah-Mu. Karena Engkau sudah mendengar setiap doa-doa dari istri, ibu, mama, ataupun papa nenek mereka. Sehingga mereka boleh sukses sampai pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Teristimewa kami mau berdoa untuk setiap ibu-ibu pendeta. Setiap semu-semu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami menjadi seorang semu pendamping hamba-Mu. Itu tidak gampang. Tapi kami yakin percaya Engkau selalu menolong kami. Sewaktu kami buntu ya Tuhan,
Engkau selalu membuka jalan bagi setiap langkah-langkah kami. Engkau akan selalu mendengar seruan kami, walaupun kadang kami tidak bisa mengucapkan kepada orang-orang lain. Hanya kepadamu lah kami berseru Tuhan, dan Engkau selalu menjawabnya. Kami sudah melihatnya, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Memang ya Tuhan, Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Engkau selalu ada di samping kami ya Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Tolonglah setiap kami yang sudah menjadi kaum wanita ya Tuhan, seorang ibu, seorang istri, seorang nainai, popo di dalam rumah tangga. Agar kami ya Tuhan terus berdoa buat keluarga kami. Kadangkala kami merasakan kami tidak bisa berbuat banyak. Kami tidak bisa menolong banyak buat keluarga kami. Kami hanya bisa berseru kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa orang-orang benar, doa anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berharap dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita doakan khususnya untuk para wanita atau ibu yang harus bekerja atau menjalankan usaha, khususnya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para ibu dan orang tua yang harus bekerja di luar rumah ataupun dalam rumah, mereka menjalankan usaha pekerjaannya. Tuhan, di samping mereka banyak kesibukan dalam usaha pekerjaan mereka, mereka di rumah, kembali ke rumah juga masih harus mengurusi rumah tangga. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang menolong, menyertai, dan Tuhan yang memberkati Tuhan usaha pekerjaan mereka. Khususnya Tuhan, mereka juga harus mendampingi anak-anak mereka yang bersekolah online di rumah masing-masing, di mana saat ini mereka harus lebih mengajar anak-anaknya, lebih mendidik, dan juga supaya anak-anaknya boleh menyelesaikan tugas-tugas sekolah ataupun mengerti pelajaran-pelajaran. Tuhan berikanlah kepada mereka juga kesabaran sehingga mereka bisa dengan sukacita, suasana rumah juga bisa penuh dengan sukacita meskipun banyak tantangan yang sedang dihadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Dan kami percaya Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama masuk di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan dan menikmati ibadah kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama membuka Alkitab kita dari Kejadian 2 pasal yang ke-18. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu penolong yang sepadan. Kita akan membaca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 20 saya akan bacakan lagi. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dari ayat Alkitab ini kita melihat kata sepadan di sini. Dan Alkitab mencatat bahwa seluruh taman itu tidak ada yang sepadan dengan Adam. Sehingga Allah berkata, Allah menciptakan seorang Hawa bagi Adam. Karena di dalam pandangan Tuhan Hawa adalah sepadan dengan Adam. Sehingga Allah membuat Adam tertidur dan membawa Hawa kepada Adam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada zaman sekarang kita melihat berbagai ajaran dan aliran dan gaya hidup yang berbeda. Tetapi yang sepadan bagi Allah adalah seorang pria dan wanita. Apakah Allah tidak bisa menciptakan Adam kedua sehingga Allah membawa Hawa untuk Adam? Tidak. Tapi karena menurut Allah, di dalam pandangan Allah dan rencana Allah, Adam adalah untuk Hawa. Sehingga pandangan homoseksual atau apa lesbian itu tidak masuk di tempat ini. Ini sangat jelas dari awal mula penciptaan. Dan yang kedua, penolong. Apakah seorang wanita sebagai penolong dia lebih superior? Karena Adam perlu ditolong. Kalau seseorang perlu ditolong berarti yang nolong itu lebih mampu sehingga bisa menolong yang lebih lemah. Apakah demikian? Di dalam Alkitab ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Sehingga di sini sangat jelas, bukan karena Hawa lebih superior karena dia ada penolong. Tapi di sini Allah berfirman bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sehingga penolong di sini itu dalam pengertian untuk menemani dan mendampingi Adam. Adam bisa menamakan semua jenis binatang dan Hawa dibawa kepada dia dan mengatakan ini namanya Hawa diambil dari tulang rusukku. Dari sini kita melihat intelektual Adam itu tinggi. Lalu kenapa dia butuh penolong? Allah mengatakan tidak baik dia sendiri. Sehingga seorang wanita diciptakan untuk mendampingi dan menemani akan Adam. Sehingga ketika dia kerja, dia pulang, dia lelah. Ada seorang yang mendampingi, menemani dia, berbicara dengan dia. Membawa satu kehangatan rumah bagi dia. Itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi zaman ini banyak faktor yang membuat hal itu tidak terjadi. Seringkali apalagi di waktu pandemi banyak orang di rumah. Tapi apakah suami istri di rumah mereka saling menemani? Suaminya sibuk dengan handphone, istrinya sibuk dengan iPad. Atau nonton sinetron Korea yang bersambung. Apakah mereka saling menemani walaupun dalam satu ruangan? Saya ingat waktu tahun 2000, suami saya tahun 2000 bulan Agustus ditabiskan menjadi pendeta. Di gereja kami dulu itu kalau dia ditabiskan menjadi pendeta, istrinya harus mendampingi. Saya kira itu baik sekali. Jadi suami saya ditakbiskan pendeta, saya berdiri di sebelah dia. Suami saya berjanji, saya juga berjanji. Saya berjanji saya akan mendampingi dia bersama-sama seiring selangkah melayani Tuhan bersama-sama. Dan sewaktu dia berjanji untuk teguh berpegang pada firman Tuhan seumur hidupnya dan melayani Tuhan berdasarkan firman Tuhan, dia diberikan Alkitab. Dan setelah dia diberikan Alkitab, dia serahkan Alkitabnya ke saya. Dan saya di sebelahnya sebagai pemegang Alkitab bagi dia. Selama 20 tahun, yaitu tahun 2000 dia ditakbiskan, sekarang 2020 tahun. Banyak sukacita dan banyak pergumulan kami jalani bersama melayani Tuhan. Tentu lebih banyak sukacita karena dalam kesulitan ada Tuhan. Saya dengan suami saya itu berbeda. Saya itu orangnya cepat khawatir, apa-apa khawatir, apa-apa jadi beban pikiran. Dia selalu tidur dengan enak dan saya susah tidur. Dan kalau saya khawatir, saya katakan kepada dia, saya sangat khawatir, dia mendoakan saya. Dan aneh, saya merasa tenang. Saya jarang melihat dia terlalu banyak bergumul, tapi pernah sekali saya melihat dia wajahnya begitu stres. Dia bukan orang yang pintar bicara atau banyak bicara. Dia hanya mengatakan dia stres. Saya langsung duduk sebelah dia, saya pegang tangan dia, kami berdoa bersama-sama. Dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya hanya ingin dia tahu bahwa saya akan menemani dia, mendampingi dia, mendukung dia, dan menghormati setiap keputusan yang dia ambil. Kami bersama-sama berjanji di hadapan Tuhan. Saya dapat penolong dia yang sepadan, yang bersama-sama jalan di dalam jalan Tuhan. Untuk menemani dia bersama-sama melayani. Saya ingin dia tahu, saya ada di sini. Dan saya akan selalu ada buat dia. Saya akan mendukung dia, saya akan mendampingi dia. Dan saya akan selalu mendoakan dia. Tuhan menjadikan saya penolong yang setia. Tapi dia adalah imam dan dia adalah kepala. Keputusan dia yang ambil karena dia kepala dan dia iman. Dan saya adalah penolong. Saya bukan orang yang sempurna, dia bukan orang yang sempurna. Kami dua orang yang tidak sempurna itu disatukan oleh Tuhan. Bersama-sama berjalan seiring selangkah dalam pelayanan. Sebagai seorang istri pendeta, saya melayani bersama dengan dia. Dan dalam pelayanan bukan tidak ada kesukaran. Walaupun sebagai pendeta ya, ibu pendeta selalu harus tersenyum di mana-mana. Mau ada persoalan juga tersenyum ya. Tapi kami bersyukur memang kami banyak sukacita dan kami mempunyai Tuhan. Dan saya tahu saya akan selalu ada buat dia buat saya. Karena memang kami telah berjanji di hadapan Tuhan. Saya dapat penolong dia dan dia adalah imam saya. Pada zaman pandemi ini saya tidak tahu apa yang dialami oleh keluarga-keluarga. Mungkin banyak waktu kita di rumah.
Tapi apakah kita saling menemani? Apakah kita adalah penolong yang sepadan dengan dia, menemani dia? Biarlah Tuhan menolong dia, menolong setiap kita sehingga kita boleh menjadi penolong yang sepadan. Amin. Kita bersama masuk dalam doa. Bapa yang mengasihi kami tahu apa yang Engkau rancangan itu sangat indah dan sangat baik. Namun seringkali kami tidak mentaatinya ya Bapa. Tolonglah kami sehingga kami boleh menjadi penolong, pendamping, pendukung yang mendoakan pasangan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 现在我们尽心为会友们祷告，为踏入婚姻前的会友们，也为在怀孕当中的母亲们与照顾孩子的家长们，我们一起来同心祷告。主啊，愿你帮助在准备婚姻当中的会友们，预备他们所需要的一切，供应他们足够需求。主啊，愿你带领他们能成为有智慧、有信心与蒙神喜悦的家庭。主啊，也为怀孕当中的母亲与胎儿祷告，感谢你，你所赐的产业，你所给的赏赐，这新的生命是你赐给我们家庭的极大的恩典。求主看顾保守孕妇与母腹中的胎儿，赐给他们健康的身体，带领他们能够得到适当的医疗检查，孩子也在你所安排的日期顺利出生，赐给他们敬畏神与顺服父母的心，指引他们每个脚步，引导他们能成为祝福的通道。亲爱的阿爸天父，在这疫情当中，很多家长们也会遇到种种困难，将他们一切的忧虑和担心交托在你手中，愿你赐给他们力量，使他们能够克服这一切困难。愿你时时刻刻与他们同在，求者恩赐福每个家庭，充满你的爱，与你丰盛的平安及喜乐。感谢主，奉主耶稣基督圣名求，阿门。Mari jemaat, saat ini kita mau berdoa, khususnya untuk keluarga muda dengan anak usia batita dan balita, khususnya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada para orang tua. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga jemaat-Mu yang memiliki anak-anak yang masih kecil, yang di bawah usia 3 tahun maupun di bawah usia 5 tahun. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibu yang menjaga ataupun untuk asisten yang membantu. Tuhan kiranya memberikan mereka kesabaran, mereka boleh tetap merasa sukacita Tuhan dalam menjaga anak sehari-hari. Mungkin mereka bisa kelelahan, mungkin ada rasa bosan karena di rumah terus, tapi Tuhan kiranya Kau terus tambahkan Tuhan sukacita dari para orang tua ini untuk melihat anak-anak mereka bertumbuh, untuk melihat anak-anak mereka bisa progres dari hari ke hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan berdoa untuk situasi terkini di negara kita. Kita tidak lupa mendoakan situasi pandemi saat ini yang masih cukup tinggi di Indonesia. Kita doakan bagi pemerintah pusat dan daerah, serta khususnya rakyat Indonesia agar dapat mematuhi protokol kesehatan. Mari kita buka suara doa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami tahu apapun yang kami alami dan terjadi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau mendoakan negara kami Indonesia. Tuhan, berikanlah hikmat bijaksana bagi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini ya Bapa. Kami bersama-sama bersehati berdoa, Tuhan menolong kami Tuhan, menolong negara kami ya Tuhan, sehingga pandemi ini boleh cepat diatasi. Tuhan, Engkaulah Allah kami, pertolongan kami ya Bapa. Dan tolonglah untuk sebagai rakyat setiap kami boleh menjalani apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari,
Mari sekarang ini kita doakan jemaat-jemaat kita yang sedang mengalami sakit penyakit atau yang harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang rutin. Kita juga doakan anggota keluarga yang membantu menjaga atau menemani dalam pengobatan dan pemeriksaan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami datang hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu kadangkala kami tidak luput dari sakit penyakit. Kadangkala kami bisa sakit. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap jemaat kita, teristimewa Tuhan, jemaat ya Tuhan usia indah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah orang-orang tua kami ya Tuhan yang lemah tubuh dan sakit. Ya Bapa, dalam kondisi ini mereka tetap berada di rumah. Mereka tidak bisa keluar ataupun ke gereja. Mungkin mereka merasa bete ya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Yesus menemani mereka, menjadi teman hidup mereka, menghibur mereka sewaktu mereka ya Tuhan sedih, menemani mereka sewaktu mereka bete. Tuhan keberkati mereka ya Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan setiap jemaat kami yang sakit penyakit juga ya Tuhan, kita tidak bisa menyembuhkan nama mereka satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui siapa dalam keadaan sakit. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menjadi dokter mereka. Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa. Melalui doa kami pada malam hari ini, Engkau peduli. Engkau mau menjamah mereka agar mereka boleh sembuh total. Mereka boleh mendapat kesembuhan. Dan ya Bapa, berkati setiap makanan, minuman mereka, obat-obatan mereka. Supaya apa yang mereka makan, minum boleh membuat mereka cepat pulih dan sembuh ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan segala biaya-biaya pengobatan mereka juga kami yakin Tuhan akan menyediakan buat mereka. Tuhan, kami tidak lupa juga kami berdoa buat orang-orang yang menjaga orang sakit ataupun menemani ya Tuhan keluarga mereka yang sakit untuk berobat. Engkau berkati mereka, berikan kesabaran kepada mereka sehingga mereka terus mempunyai kesabaran ya Tuhan, mempunyai suatu kasih yang mengasihi orang tua mereka atau mengasihi orang-orang rumah mereka yang sedang sakit. Engkau berkati ya Bapa sehingga mereka boleh menjadi berkat juga buat keluarga mereka yang sedang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin mereka ya Bapa. Dan dalam keadaan kondisi pandemi ini juga ya Tuhan, mungkin ya Tuhan pengobatan ataupun kontrol rutin ke dokter akan ya Tuhan depending ataupun terganggu. Tuhan Kau berkati walaupun tidak ke dokter untuk sebagaimana rutinnya berobat, tapi mereka di rumah tetap sehat ya Tuhan. Karena ada dokter yang luar biasa, yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu berada di rumah mereka, menyembuhkan mereka, menjaga mereka. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Sekali lagi Tuhan, dengar doa kami, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kami meminta penyembuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa untuk berbagai pertemuan ibadah kita untuk hari Minggu ini. Kita berdoa untuk persiapan live streaming, kebaktian 1, kebaktian 2, MYC, serta ibadah remaja dan sekolah minggu melalui streaming. Mari kita buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersatu hati, kami akan berdoa untuk ibadah kami hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kebaktian 1, ibadah kebaktian 2, MYC, remaja dan sekolah minggu. Tuhan, biarlah melalui ibadah-ibadah ini Tuhan dapat memberkati setiap jemaat yang ikut ibadah online. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus untuk melayani di gereja Metodis. Kiranya Tuhan yang memberkati segala persiapan hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati segala pergumulan hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah setiap pesan-pesan rohani yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, biarlah sungguh-sungguh dapat memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati mereka untuk latihan-latihan yang mereka adakan, untuk
pengorbanan waktu yang sudah mereka berikan, agar itu boleh sungguh-sungguh dapat berbuah manis di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sarana dan prasarana yang akan kami gunakan untuk musik, untuk sound system, untuk LCD, untuk koneksi internet Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat mendukung acara ibadah kami saat nanti live streaming. Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan, kami teringat akan jemaat-jemaat kami, biarlah setiap kami boleh memiliki kerinduan yang sama, kami dapat meluangkan waktu kami untuk kami tetap setia mengikuti ibadah online di gereja Metodis. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Di masa-masa sulit ini biarlah kita terus bersandar pada pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita akan bersama menutup kebaktian doa kita malam hari ini. Kita akan bersama berdoa dan kemudian mendoakan doa Bapa kami. Bapa yang di dalam surga, tolonglah kami dalam keadaan pandemi ini. Kalau kami banyak di rumah, berkatilah keluarga kami ya Tuhan.
sehingga kami sebagai pasangan kami boleh menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan menjadi penolong yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama akan menaikkan doa kami ya Bapa, berkatilah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.